satu demi satu. Karena demikian banyaknya nikmat Allah pada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita uswatun hasanah manusia teladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salat subuh dan berdoa semoga sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa kepada Allah SWT agar pada kedua orang tua kita atau sahabat tetangga yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya dan menetapkan mereka di dalam keridhaan Allah SWT, yaitu nikmat kubur yang Allah senantiasa ampuni semua dosa-dosanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan kepada saudara-saudara kita, kedua orang tua kita atau sahabat kita yang telah yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan. Semoga Allah ringankan ujiannya dan mereka diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulai kita bacakan kumpulan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas yang sering kita lupakan mungkin, padahal itu adalah kegiatan atau aktivitas sehari-hari, yaitu adab sebelum tidur di dalam Islam. Amalan ini sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya akan bacakan surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 23 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari hukum min fadli inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Seorang ahli tafsir yang bernama Abdullah Yusuf Ali, seperti tertulis dalam buku Kesehatan dan Perspektif Al-Quran karya Lajnah Pengkajian Al-Quran Departemen Agama tahun 2009, memberi komentar ayat di atas. Jika kita renungkan dalam-dalam tidur dan mimpi, kesegaran yang kita peroleh dan tidur sampai waktu berjaga, begitu juga dari berjaga sampai waktu tidur, yang juga keadaan pikiran, perasaan, dan bawah sadar kita dalam suasana yang demikian, semua itu sungguh menakjubkan dan penuh rahasia-rahasia ilahi. Jadi menurut pendapat beliau bahwa semuanya yang dibahas dalam tidur, baik itu tidur kemudian dia sampai bangun kembali, itu merupakan hal-hal yang masih dalam rahasia-rahasia ilahi. Sedangkan Profesor Qalisha yang mengomentari ayat tersebut berdasarkan penafsiran ulama, beliau menulis bahwa maksud dari diantara tanda-tandanya adalah tidur kamu pada malam hari dan usaha kamu menjadi rezeki di siang hari, sesuai dengan surat An-Naba surat 78 ayat 9-11. Allah SWT berfirman, wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha.
dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Yang sejalan dengan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan malam untuk beristirahat dan siang untuk mencari rezekinya. Memang secara umum malam itu untuk tidur dan siang untuk bekerja. Tetapi tentunya pemahaman ini tidak harus selalu demikian. Tidak ada halangan untuk memahami ayat-ayat di atas sesuai dengan teks dan bunyinya. Apalagi dewasa ini malam telah menjadi waktu tidur sekaligus untuk mencari rezeki. Menurut beliau siang digunakan juga untuk kedua tujuan tersebut. Artinya selain untuk mencari rezeki juga untuk waktu tidur. Bahkan sebagian orang ada yang pekerjaannya lebih banyak dilakukan di malam hari dibanding dengan di siang harinya. Nah, lebih lanjut ia mengatakan bahwa hingga kini ilmuwan belum mengetahui persis proses tidur itu sendiri, bagaimana ia terjadi, apa hakikat mimpi, dan lain-lain sebagainya. Tidur adalah suatu bukti kekuasaan Allah SWT yang masih memerlukan banyak penelitian untuk mengetahui hakikat dari tidur itu sendiri. Maknanya juga bisa diartikan bahwa Allah SWT menjadikan kita ini waktu tidur di malam hari dan waktu mencari karunia Allah di siang hari, atau malah sebaliknya, waktu tidur kita dijadikan pada siang hari dan waktu kita untuk mencari karunia itu di malam hari. Seperti misalnya para pekerja yang di waktu malam, misalnya nasib, yaitu pekerjaan seorang security, pekerjaan dokter yang menjaga 24 jam, dan perawat jaga malam, atau misalnya pilot pesawat, atau sopir bis malam, atau tentara menjaga keamanan, atau polisi yang cek malam, penjaga menara, atau buruh karya yang bekerja di pabrik pada malam hari, dan lain-lainnya. Sebab ada pula ayat-ayat Al-Quran yang semakna dengan itu, diantaranya misalnya surat Al-Isra surat 17 ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhan, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam beraktivitas sehari-hari. Mengikuti dan menaati anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki keutamaan tersendiri. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dialah yang enggan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Apa dampak dari menaati Rasulullah SAW? Bahkan ketika hendak tidur pun Rasulullah SAW sudah memberi contoh yang baik untuk ditiru tentang bagaimana adab sebelum tidur. Jemaah saudara yang dirahmati Allah SWT, adab sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah SAW mungkin kita sudah biasa mengetahui, tapi perlu diingatkan kembali karena ada beberapa muslim yang masih suka melupakan bacaan ayat kursi sebelum tidur. Misalnya dia begadang sampai larut malam atau langsung tidur tanpa berdoa. Nah, untuk mengingatkan kita kembali adab sebelum tidur dalam Islam yang sesuai dengan anjuran Nabi SAW, disampaikan apa saja adab sebelum tidur yang dilansir dari rumaiso.com. Yang pertama adalah berwudu. Nah, adab sebelum tidur dalam Islam yang pertama yaitu tidur dalam keadaan berwudu. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Yang hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi adab yang pertama ketika kita hendak tidur itu hendaknya kita berwudu seperti kita sholat. Kita akan sholat, ini adab yang pertama. Kenapa? Karena supaya dalam keadaan bersuci ketika kita mau tidur. Selanjutnya adab yang kedua adalah berbaring di sisi kanan, seperti tadi hadis yang disampaikan dari Al-Bara, di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidur dalam keadaan berwudu dan berbaring pada sisi kanan. Nah, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan manfaat berbaring dengan sisi kanan adalah tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan namun membuat seseorang semakin malas. Ini tercantum dalam kitab Zadul Ma'ad di halaman 321 sampai 322. Jadi sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, hendaklah kita tidur dengan sisi kanan. Jadi pada saat kita tidur ini posisi kita adalah posisi di mana kita berbaring ke sebelah kanan. Banyak juga pakar-pakar kesehatan yang menilai bahwa tidur pada sisi kanan itu lebih baik dibandingkan dengan tidur pada sisi kiri, karena sisi kanan itu ada jantung sehingga pengaruhnya terhadap jantung kita tetap lebih baik lagi. Sesuai juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa tidur di sisi sebelah kanan itu berguna karena kita bisa terbangun untuk sholat malam. Ini manfaat yang terselubung di dalam anjuran Rasulullah SAW mengapa kita tidur pada sisi kanan. Selanjutnya adab yang disampaikan di dalam Islam sebelum tidur adalah membaca doa. Nah, setelah berbaring di sisi kanan tubuh, dikatakan bahwa Rasulullah SAW selanjutnya membaca doa. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW akan tidur, beliau berbaring pada sisi kanan lalu membaca doa. Doanya yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fahadtu amri ilaik wajjahtu wajhiya ilaik wa ajaltu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minha illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika arsalta. Ya Allah,
Aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku ini kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmat-Mu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancaman-Mu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Maka apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah, yaitu agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada doa populer yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang biasa diajarkan pada anak-anak kita ketika hendak tidur, dijelaskan oleh hadis dari Uzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma yang berkata, apabila Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut, dan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan apabila beliau bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadamu kami kembali. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang karena pendek, doa inilah yang biasa diajarkan pada anak-anak kita, doa populer. Bismika Allahumma ahya wa bismika itu ya. Nah, apapun juga doanya, yang penting kita ketika hendak tidur kita melakukan membaca doa yang seyogianya kita lakukan sebelum tidur dengan sunnah atau sudah dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yang keempat adalah membaca 3 surat terakhir, yaitu dengan membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran. 3 surat terakhir itu apa? Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kita bisa meniup kedua tangan kita sambil membaca surat-surat tersebut. Kemudian usap kedua tangan kita ini ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Nah, anjuran ini dilakukan sebanyak 3 kali. Amalan ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi SAW ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Allahu Akbar atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika hendak tidur, setelah membaca doa tidur, kita membaca 3 surat tadi, yaitu Allahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan tangan, kemudian tangan ke wajah beliau, kemudian ke tangan tubuh yang lain yang bisa dijangkau. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kesehariannya sebelum beliau Rasulullah SAW tidur. Kemudian yang selanjutnya ada sebelum tidur dalam Islam yang kelima adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi semua pasti hafal ya waktu itu.
membaca ayat yang agung ini sebelum tidur disebut dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, pasti aku akan mengadukan kamu kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan dengan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepada yang tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu telah dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah tadi benar. Apa yang dikatakan orang tadi itu padahal dia itu sesungguhnya pendusta, karena dia itu setan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika Abu Hurairah SAW disuruh menjaga harta zakat, kemudian ternyata ada seorang yang mencuri harta itu sendiri, sampai akhirnya tertangkap orang itu. Lalu orang itu mau diadukan kepada Rasulullah SAW. Tapi orang itu bilang bahwa jangan diadukan, nanti akan aku berikan amalan kepadamu di mana kamu akan selamat sampai dengan pagi harinya. Lalu apa yang disampaikannya? Ternyata yang disampaikan oleh orang tadi adalah ayat kursi. Nah, Abu Hurairah tadi lalu memadukan kepada Rasulullah, saya tadi malam ada pencuri yang kemudian saya tangkap, tapi dia jangan diadukan kepada Rasulullah, tapi akan diberikan amalan, yaitu membacakan ayat kursi. Rasulullah SAW mengiyakan, iya benar, baca ayat kursi. Padahal orang itu adalah seorang pendusta. Ternyata orang itu adalah setan yang menjelma sebagai manusia. Ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengiyakan apa yang sudah disampaikan orang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tidak tidur secara tengkurap. Tengkurap atau enggak? Kalau begitu, pengadaan kan begini ya. Tengkurap itu membalikkan badan sehingga punggungnya ada di atas. Tengkurap. Nah, beberapa orang mungkin masih ada yang suka tidur dalam keadaan tengkurap. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak menganjurkan berbaring dalam posisi seperti itu. Kali ini berdasarkan hadis dari Jaisi bin Tahfah Al-Ghifari dari bapaknya, bahwa ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari dan Ibnu Majah. Jadi ketika ada orang yang tertidur di masjid dengan tengkurap, lalu datang Rasulullah SAW, dia tidak menegurnya, tapi cukup menggerakkan kakinya, gitu, ya, pada orang yang sedang tidur tadi. Dan orang yang tidur tadi terbangun, kaget, dan yang dilihat adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa cara berbaring, cara tidur yang berbaring seperti tadi, seperti tengkurap tadi, itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kita seyogianya tidak tidur tengkurap, ya, tidur tengkurap. Walaupun ada beberapa orang yang menyukai tidur tengkurap itu. Menyukai kenapa? Karena rasanya lebih tenang dengan tidur tengkurap. Nah, ini
Itu kan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dengan tidur tengkurap tadi itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang terakhir adalah adab tidur yang dilakukan di dalam syariat Islam, yaitu tidurnya di awal malam. Jadi usahakan untuk tidur tidak tidur begadang, tidak begadang sampai larut malam. Jika ada urusan atau kepentingan, jika tidak ada urusan atau kepentingan lainnya, maka kita dianjurkan untuk cepat tidur. Ada dokter siapa yang dia biasa di YouTube itu yang memprakteknya di sana di Tangerang, lupa ya namanya, bahwa orang-orang yang tidur larut malam di atas jam 11 itu ada kemungkinan dia akan menderita diabetes. Jadi orang-orang yang tidur malam itu bisa ada kemungkinan karena dia akan menderita diabetes. Diabetes ini penyakit yang mematikan, tapi dalam jangka panjang ya, karena kalau tidak di maintain, tidak diperbaiki struktur tubuh kita, maka lama kelamaan diabetes itu akan mengganggu fungsi ginjal, mengganggu fungsi jantung, dan menyebabkan kita kalau bagi laki-laki itu impotensi itu bagi laki-laki ya, bagi perempuan atau saya Dokter Cahyo namanya, saya lupa, Dokter Cahyo. Nah, ada di YouTube tuh sering disampaikan mengenai tidak tidur malam. Ya, Rasulullah SAW sendiri menganjurkan bahwa hendaknya kita tidur sesegera mungkin setelah sholat isya. Nah, adapun nanti setelah sholat isya larut, kemudian jam 12 kita terbangun, biasa untuk tipis, nah, bolehlah kita untuk melakukan sholat malam yang mulai terjadi. Itu manfaat dari tidur di awal. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja pada malam hari? Ya, memang pekerjaannya pada malam hari, seperti juga tadi disampaikan dalam firman Allah bahwa bisa jadi itu kita melakukannya bekerja di malam hari karena siang harinya kita bisa tidur. Nah, sekarang ini banyak di mana orang yang siang bekerja tapi malamnya masih begadang. Begadang ini yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tadi disampaikan bahwa tidur larut malam itu adalah sesuatu yang mengganggu kesehatan kita. Kebiasaan Rasulullah ini juga dibenci, kebiasaan orang-orang yang pada malam hari begadang. Selain buruk untuk kesehatan, yang begadang juga akan membuat kita sulit untuk melaksanakan sholat malam. Bagaimana mungkin kita bisa sholat malam ketika kita begadang, dan pada saat kita menjelang sholat malam kita tertidur sampai kadang-kadang subuh pun terlewat. Ya, banyak nih. Dimana Rasulullah SAW bilang bahwa ketika itu telinganya dikencingin oleh setan. Ya, ini yang jadi diriwayatkan oleh Abi Barzah, beliau berkata Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk tidur misalnya habis maghrib terus tidur-tiduran karena bisa lewat ya isyanya, itu bisa berjamaah, itu
Biasanya kalau terlalu capek, penat, itu kita tidur dulu, padahal waktu saya tinggal beberapa menit lagi. Nah, ketika kita dalam keadaan terlena tidur bablas, akhirnya nggak sholat isya berjamaah. Ibnu Batitol juga menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya, lalu beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Nah, ini syarah Al-Bukhari dari Ibnu Battal di dalam kitab Asy-Syamilah. Jadi anjuran Rasulullah SAW hendaklah kita tidur di awal waktu, kemudian di sepertiga malam kita melakukan sholat malam. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengikuti adab dari Rasulullah SAW ketika hendak tidur kita bisa praktekkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa yang pertamanya tadi kita hendaklah tidur dengan berwudu, ya, kita tidur berwudu, kemudian kita berbaring di sisi kanan, kemudian kita berdoa, kemudian kita yang keempat adalah kita membaca tiga surat terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang kelima adalah kita membaca ayat kursi. Kemudian yang keenam adalah tidak tidur tengkurap, dan yang terakhir adalah kita hendaklah tidur di awal malam. Di awal malam itu artinya bukan setelah maghrib, tapi setelah kita melakukan sholat isya, sehingga kita bisa melaksanakan nanti aktivitas selanjutnya di sepertiga malam, yaitu sholat malam dan kemudian kita sholat subuh secara berjamaah. Karena kita tahu bahwa sholat subuh secara berjamaah bukan hanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala anugerah rahmat yang besar, tapi kita akan mendapatkan rahmat dunia dan seisinya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, rakaat minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sebetulnya orang-orang Islam itu adalah orang-orang kaya yang lebih kaya daripada siapa? Lebih kaya dari orang-orang yang kaya di dunia yang dihitung secara secara kasat mata, misalnya yang sekarang digadang-gadang ada Bill Gates atau konglomerat yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kita akan diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan dunia dan seisinya, lebih baik dengan dunia dan khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi jangan khawatir gitu dengan keadaan kita sekarang ini. Walaupun kita hanya punya uang pas-pasan, tapi Allah sudah menganugerahkan kita dengan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini yang harus kita amalkan adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, ya, secara berjamaah. Ini mudah-mudahan semuanya ini bisa kita laksanakan sebagai kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang terbaik ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala di sini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini juga bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara, istri atau keluarga kita, sehingga kita bisa memperoleh amal jariah dari menyebarkan ilmu. Karena ketika kita meninggal hanya ada 3 hal yang kita akan memperoleh manfaat seterusnya. Yang pertama
pertama tentunya adalah ilmu yang bermanfaat, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ilmu yang kita peroleh hendaknya disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian ketika orang lain mengamalkan ilmu tadi, kita akan memperoleh manfaat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang itu, sebagaimana juga amalan orang tadi ketika dia melakukannya. Yang kedua tentunya adalah doa dari anak yang soleh. Ya, doa anak yang soleh itu tidak bisa tiba-tiba terjadi anak itu menjadi soleh tanpa kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, pada teman kita, pada keluarga kita. Jadi kita tidak bisa memperoleh sesuatu yang kita tanamkan, kita akan memperoleh sesuatu yang kita tanam ketika kita menanamkan sesuatu kebaikan. Jadikanlah anak-anak kita sebagai anak-anak yang bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, yaitu ketika kita meninggal, kita akan didoakan oleh mereka sebagai anak-anak yang soleh. Yang ketiga tentunya adalah amal jariah. Amal jariah itu amal yang senantiasa mengalir karena kita melakukan suatu kebaikan di dalam hal perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan. Contoh yang paling sederhana adalah menanam pohon di sekitar kita supaya lingkungan kita lebih baik. Kemudian yang lainnya adalah kita memberikan bantuan kepada pembangunan masjid, walaupun hanya dengan sendok semen atau sendok pasir. Yang penting bahwa kita berniat untuk beramal jariah. Baik, itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka